Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus, sumber pertolongan dan penghiburan. Apapun persoalan kita, besar atau kecil, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dialah sumber penghiburan dan pertolongan bagi kita yang percaya kepadanya. Dalam Matius 9 ayat 20-22 diceritakan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dalam masyarakat Yahudi, pendarahan seperti yang diderita perempuan ini adalah penyakit yang paling mengerikan dan yang paling menjijikan, saudara, bagi masyarakat. Dianggap terkutuk. Dan tentunya, saudara, perempuan ini sangat menderita. Dalam kitab Imamat 15 ayat 25-27 dicatat bahwa perempuan yang pendarahan, saudaraku, dianggap najis. Dan semua barang yang tersentuh oleh dia seperti kasur, kursi, barang-barang dan sebagainya menjadi najis. Bahkan orang-orang yang menyentuh barang-barang yang sudah tersentuh perempuan yang dianggap najis itu menjadi najis. Harus membersihkan diri, harus mandi dan sebagainya. Kita bayangkan, saudara, perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun. Pasti sangat menderita, tersisih, terabaikan, kesepian. Semua orang, saudara, pastinya termasuk keluarganya menjauhi dia. Karena kalau tersentuh dianggap najis, saudaraku. Sangat menderita perempuan ini. Dan di dalam Markus 5 ayat 26, saudara, Markus mencatat bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudaraku, Injil Markus mencatat bahwa perempuan yang sakit pendarahan ini, yang sangat menderita ini, saudara, sudah mengusahakan segala macam, saudara, cara meminta tolong pada banyak tabib. Malahan hasilnya tidak ada, bahkan semakin memburuk dan hartanya habis. Akhirnya, saudara, perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini datang kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan. Dan Matius 9 ayat 20-22 mencatat, saudara, kita akan belajar ada 3 kebenaran bagaimana perempuan yang sangat menderita ini karena sakit perdarahan selama 12 tahun ini, saudara, memperoleh pertolongan, penghiburan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana dia memperoleh pertolongan dan penghiburan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara, perempuan ini mau datang mendekati, saudara, atau mendekat kepada Tuhan Yesus. Inilah langkah pertamanya, saudara. Matius 9 ayat 20 berkata, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan, penghiburan dan kesembuhan. Karena itu perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun ini memperoleh kesembuhan, pertolongan, saudara, dari sakit penyakit, dari penderitaannya. Karena ia mau datang mendekati Tuhan Yesus. Saudaraku, apapun penderitaan kita, mungkin kita sedang mengalami saat ini, saudara, kesusahan, penderitaan, bahkan sakit penyakit. Saudaraku, mari datang dan mendekati Tuhan Yesus dan percayalah, saudara, pertolongan dari Tuhan Yesus, kesembuhan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Tuhan Yesus akan terjadi, saudara, menurut waktu dan kehendak Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, perempuan ini
sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 21 mencatat, karena kata perempuan itu dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji Tuhan saudaraku. Perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini mempunyai kesungguhan iman dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup saudara memberikan pertolongan, penghiburan, kesembuhan, kelepasan bagi dia. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh saudara. Sesungguhnya iman yang seperti inilah, kepercayaan seperti inilah saudara, yang menolong perempuan ini sehingga datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menolong saudara, menyembuhkan dia. Ini adalah kuncinya saudara, yaitu kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan saudaraku, maka kita akan memperoleh pertolongan, kesembuhan, penghiburan dari Tuhan Yesus saudara, pada waktunya saudara. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, perempuan ini akhirnya memperoleh keselamatan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dicatat Matius 9 ayat 22 berkata, tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan saudara. Hanya perempuan ini sembuh saudara dari penderitaan 12 tahun saudara, dianggap najis, sendirian, kesepian, tidak ada yang mau mendekat saudaraku. Tetapi karena datang kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus dengan iman yang teguh, akhirnya dia memperoleh kesembuhan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Karena itu, apapun masalah kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita, problema kita saudara, ketertekanan kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus, menjamah saudara Tuhan Yesus dengan iman, maka kita akan diselamatkan dan disembuhkan. Percayalah, jangan ragu saudara, Tuhan Yesus jawaban atas setiap persoalan kita. Matius 9 ayat 22 saya bacakan lagi, tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Allah penyembuh, penolong, penghibur. Karena itu kami mau sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.